Ban Tuomingisin, ada masalah. Daftar brankas salah yang seharusnya sudah diambil. Brankas yang seharusnya dikirim ke pabrik besi tua masih ada. Ban harus menyimpannya. Dan brankas yang masih digunakan pelanggan sudah dikirim ke pabrik besi tua. Oh tidak. Kalau berani jangan bergerak. Kak Ding merusak mobilmu. Kata orang anjing baik tidak menghalangi jalan. Perkataan itu memang benar. Shan Shao, nama Inggrismu Top Man bukan Superman. Tidak mungkin tidak mati kena tabrak. Kata orang wanita yang sedang PMS. Seharusnya tidak menyetir tapi belanja. Hei, biar aku parkirkan mobilmu. Kalau begitu teruslah berdiri di sini ngomong-omong kosong. Biarkan bosmu menunggumu di lantai atas. Ah, Kak Ding, kamu memang suka membantah. Shan Shao, kamu juga tidak kalah selalu cengar-cengir. Maaf, minta maaf padaku. Kak Tuoming. Dia yang membuatku nabrak. Duduk dulu, Direktur Liu sedang melapor. Setelah kami menemukan masalah di daftar brankas, kami segera memeriksa ulang. Memastikan brankas mana yang dikirim ke pabrik besi tua, sekaligus mengirim staf ke pabrik besi tua untuk segera menghentikan. Tapi mungkin ada beberapa brankas yang sudah rusak. Daftar ini sudah kami periksa, ada brankas yang disewa pelanggan. Dan brankas yang dikirim ke pabrik besi tua adalah nomor 120-156. Wah, ada 36 brankas. Banyak sekali. Nah, apa isi brankas-brankas ini yang berharga? Sebagai direktur keuangan sulit bagiku untuk menilainya. Tidak hanya 36 brankas. Meskipun itu menyangkut 36 pelanggan. Jika tidak ditangani dengan baik, bisa kena gugatan hukum kapan saja, 120 sampai 156. Itu kan termasuk 131, kalau dihitung seharusnya bukan milikku. Seharusnya milikku pasti bukan termasuk 131. Sudah pasti diperiksa ulang. Ada masalah apa Tuan Zhuo? Tuoming, kamu yang tangani unit, kamu tetap di sini. Aku ada urusan penting, aku pergi dulu. Iwan kamu. Aku akan lihat ada masalah apa. 131 adalah brankas ayah. Tuan Zhuo, bagaimana pembicaraannya? Ya, bagaimana pembicaraannya, ini adalah bos. Tuan Chen, dia minta 5 juta. 500 juta yen lo. Kamu suruh kami berhenti kerja. Lagi pula harus cari brankas, kerugian kami besar sekali. Aku tanya ya, berapa harga besi tua per ton? Brankas Wanji kamu mahal banget. Masa dianggap besi tua? Sungguh memanfaatkan kesempatan. Brankas ini Pak Chen. Sangat penting bagi bank dan nasabah kami. Harga bisa dibicarakan. Pak Zhuo, aku kenal kamu loh. Kalian yang bisnis besar jangan pelit-pelit. Kamu bukan mencuri, kamu lebih baik dari pencuri. Iwan, jangan pedulikan dia, kita pergi. Hei, jangan berhenti. Berhenti, bahaya. Iwan, hati-hati. Berhenti. Siapa yang suruh kamu ngebut? Bos bilang, kalau tidak langsung ngebut. Buka cepat, buka. Iwan naik. Naik cepat, naik, uang habis. Uang habis, cepat naik. Naik, uang habis. Cepat naik, Iwan. Naik, Iwan. Naik, cepat naik. Pak Zhuo, aku kasih tahu. Bank hanya menjual brankas kosong, isinya tetap milik bank. Kalau kamu berani sentuh sedikit pun, aku tidak hanya melaporkan pencurian, tapi juga melaporkan kamu masuk penjara.
Tenang saja. Iwan ke pabrik besi tua urus pengambilan brankas. Nah sekarang kita punya data nasabah. Harus segera hubungi mereka. Jelaskan masalah ini, selain minta maaf. Paling penting diskusikan gimana ganti rugi. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjelaskan dengan jelas ke nasabah. Dalam seluruh proses ini di mana salah siapa yang lalai. Kita harus serius menanganinya, yang salah harus dimintai pertanggungjawaban. Departemen brankas yang bertanggung jawab harus dipecat. Manajer Liu hanya menjalankan tugas. Yang benar-benar salah adalah manajer departemen. Dia yang ceroboh sampai salah nomor brankas. Kirim daftar yang salah sampai jadi begini. Tapi manajer departemen itu keponakan Pak Susir. Kalau mau memecatnya, perlu tanya dulu ke Pak Susir enggak? Aku ini direktur operasional bank. Memecat seorang manajer departemen nggak perlu rapat dewan direksikan. Halo, menurut saya pelanggan tidak akan tertarik tahu siapa yang kita pecat. Mereka hanya akan peduli kerugian mereka. Saya rasa yang paling penting Adalah sekarang. bagaimana membuat mereka percaya pada Wanji. Oke Buding. Anda adalah direktur departemen komunikasi. Anda yang paling ahli dalam urusan PR. Saya rasa Anda yang paling cocok berurusan dengan pelanggan. Saya ada masalah apa? Tapi saya rasa untuk menunjukkan kesungguhan bank kita. Harusnya yang paling tinggi yang turun tangan. Sekarang CEO sedang urusan. Maka Anda sebagai CEO yang turun tangan. Saya tidak masalah saya yang turun tangan. Halo, suruh orang departemen Anda kembali, saya mau bagi tugas dan latih mereka. Orang saya tidak saya khawatirkan semuanya profesional. Tapi saya rasa saya harus melatih Anda. Saya ada satu kalimat yang sudah lama ingin saya katakan pada Anda. Anda ini punya satu hal yang sangat unik. Sangat khusus, yaitu sikap sombong Anda. Kalau Anda pakai sikap ini untuk berurusan dengan pelanggan, Tingkat keberhasilan Anda akan nol. Oke. Karena Anda begitu profesional, mari tunjukkan caranya. Tidak takut kan? Cepat selesaikan, saya jadi pelanggan Anda, coba katakan sekali. Ada masalah apa, saya beritahu Anda. Nona Zhuo, halo. Saya Gao Miwei Bank Wanji. Halo, serius sedikit, tegas sedikit. Anda sekarang datang untuk minta maaf. Masih saja cengengesan. Simpan itu untuk pacar Anda, oke? Tindakan kali ini saya mengerti. Bank kita harus bertanggung jawab paling besar. Kita juga akan berusaha sekuat tenaga mengganti kerugian Anda. Saya sangat tidak puas dengan jawaban ini. Saya sekarang tidak punya uangnya. Anda tahu tidak apa isi brankas itu? Ada barang yang sangat berharga. Ada kenangan, ada perasaan. Bagaimana Anda menggantinya? Dalam hal ini, saya juga minta maaf. Saya juga tidak tahu bagaimana menebusnya. Tapi kejadian yang tidak diinginkan sudah terjadi. Bank kita akan berusaha sekuat tenaga memperbaikinya. Memperbaiki tentu hal yang harus Anda lakukan. Dengan apa Anda membuat saya memaafkan Anda? Nona Zhuo, aku percaya kamu orang yang mengerti. Kamu harus paham hidup tidak akan sempurna. Selalu ada sedikit penyesalan. Kalau ada sesuatu yang benar-benar hilang dan tidak bisa ditemukan. Aku minta maaf. Ya memang sangat menyedihkan. Maka terpaksa kita harus menerimanya. Menerima? Kamu bilang mudah. Tapi ini tidak terjadi padamu. apa kalau seseorang hilang selama setahun setengah? Aku harus menerima kenyataan bahwa ayahku hilang begitu saja. Dia hilang sekarang, bahkan brankasnya juga hilang. Aku harus menerima kenyataan pahit ini. Apa cukup dengan kata, terpaksa? Apa kata, terpaksa, bisa menyelesaikan semuanya? Maaf. Kurasa kali ini, aku benar-benar membuatmu marah. Tidak perlu minta maaf. Ini sebagai ganti rugi mobilku. Kamu tadi tidak ada di tempat kejadian. Dia berlari kedua tangannya, tidak peduli apapun. Mengobrak-abrik di antara besi tua, melihatnya saja, aku merasa kasihan. Ada orang yang mengira dirinya kuat seperti besi. Dia sendiri tidak merasa sakit, kenapa kamu harus kasihan padanya? Cuma luka ringan. Selalu ada orang yang suka melebih-lebihkan. Ya, yang paling suka melebih-lebihkan adalah aku. Telepon jarak jauh itu dari Sabah ya? Mungkin. Halo Tuan Zhuo? Laporan tes sudah keluar. Mayat yang ditemukan tim pencari sebelumnya. Bukan milik Tuan Zhuo, artinya. Tuan Zhuo, masih belum diketahui nasibnya, aku tahu. Kalau ada kabar baru tolong beritahu aku. Sebenarnya selama setahun setengah ini, di lokasi kejadian Tuan Zhuo, area yang bisa dicari. Kami sudah mengerahkan semua tenaga dan sumber daya, sudah mencari di mana-mana. Jujur saja harapan untuk keajaiban sangat kecil.
Aku mengerti tapi aku harap kalian berusaha sebaik mungkin. Mungkin saja ada keajaiban. Bukan aku tidak mau mendapat uangmu tapi dengarkan dulu. Saat mobil mengalami kecelakaan, kemungkinan besar Tuan Zuo jatuh ke sungai. Terbawa arus ke laut. Kalau bisa ditemukan dalam kondisi seperti itu bukan keajaiban. Tapi mukjizat jadi. Apakah kamu sebaiknya mempertimbangkan untuk menghentikan pencarian? Aku akan memikirkannya. Aku ingin sendiri dulu.